Bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi saja. Bahasa juga salah satu untuk menunjukkan identitas dan juga adab kita. Dan Malaysia mampu membuat orang luar untuk mencintai bahasa Melayu. Sampai-sampai orang US, Amerika sana rela pindah agama dan berhijrah ke Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, yang seperti biasa kita akan mereaksi salah satu video, dan sebelum video ini kita mulai, saya akan menayangkan salah satu video ini dari sahabat kita. Katanya ini ditujukan kepada IQ78 untuk menasehati geng, agar kita tak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ini sebuah informasi dan juga sungguh sangat memalukan menurut saya, karena ini termasuk orang yang kurang beradab. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Ini alasannya, kenapa kita tidak boleh memegang kendaraan yang terbengkalai sembarangan di Jepang. Pria asal Indonesia ini mengira bahwa mobil yang ia temukan di samping jalan itu adalah mobil yang ditinggalkan begitu saja. Dan malamnya, pria ini didatangi oleh detektif. Jadi kemarin, ada video yang memperlihatkan warga negara Indonesia di Jepang yang nemu mobil Mini Cooper. Dia pada saat itu kaget, kok mobil sebagus ini diletakkan di samping jalan, kayak rongsokan gitu. Dia penasaran, dia rekam-rekam, terus dia coba buka pintunya. Nggak dikunci. Dia masuk juga nih, lihat-lihat bagian dalam, pegang setir dan dashboard gitu. Akhirnya, videonya viral. Banyak netizen yang khawatir nih, jangan-jangan itu mobil bekas kejahatan. Nah, masalahnya adalah sidik jari pria ini bisa nempel dan bakal jadi masalah besar. Dan benar aja, ternyata nggak lama kemudian polisi di Jepang itu datangi warga negara Indonesia ini, diminta dokumen sidik jarinya, bahkan air liurnya juga. Dia panik banget, takut ada kasus serius yang menimpa dirinya. Nah, ini jadi pelajaran nih buat kita semua. Kalau di negara orang, jangan sembarangan sentuh-sentuh barang yang bukan milik kita. Hukum di luar negeri itu bisa ketat banget loh, dan hal yang kecil itu bisa jadi urusan yang besar. Kebiasaan-kebiasaan deso ini jangan dilakukan di luar negeri ya. Nah, ini sering sangat terjadi di beberapa negara, bukan hanya di Jepang, di Malaysia pun ramai, banyak juga kendaraan-kendaraan yang terbengkalai yang sangatlah bagus ya. Biasanya memang orang deso, ini orang Indonesia yang deso ataupun kampungan, apabila tengok barang-barang yang mewah lalu terbengkalai, dia orang itu langsung masuk gitu aja, tak memikirkan jangka panjang karena tak pernah nampak. Nah, ketika dia masuk, terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita masih sembrono, apa ya, geng? Apa ya, geng? Intinya kurang beradab kita. Kalau kita benar-benar melakukan ini dengan sopan, berpikir dengan panjang, adab kita pakai, tentunya sebelum kita masuk kereta yang terbengkalai, seharusnya kita tanya kepada sekelilingnya dulu, boleh nggak masuk? Apalagi ini direkam, dibuatkan sebagai konten ya. Konten ini sangatlah bahaya juga, geng, sebab kalau macam ini ramai, lepas itu pihak polisi langsung menangani. Ya, kalau ini dilepaskan, kalau lalu ditahan, macam mana nasib keluarga kalian? Ini sebuah amaran ataupun informasi kepada sahabat semua yang berada di luar negara, negara manapun. Jadi apabila ada barang-barang yang bukan hak milik kita, jangan disentuh. Dengan kemajuan zaman, teknologi-teknologi sekarang, semuanya sangatlah detail. Orang harus berpikir panjang. Syukur-syukur kalau orang sering tengok di YouTube, TikTok, semua itu informasi-informasi di situ sangatlah lengkap. Oke, geng, kembali lagi kita pembahasan yang pertama, yaitu soal bahasa. Bahasa adalah salah satu menunjukkan identitas kita dan juga adab kesopanan. Dan Malaysia sudah mampu menunjukkan hal-hal seperti itu di media sosial. Bahkan orang US, orang Amerika,
rela pindah agama dan juga lebih memilih berhijrah ke Malaysia karena menurut dia orang Malaysia itu adalah negara yang aman dan sopan. Tapi untuk berjaga-jaga ataupun antisipasi, dia orang bertanya kepada followers-followersnya di mana tempat Malaysia yang selesa dan juga aman. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Saya nak buat hijrah ke Malaysia tapi saya tak tahu bandar atau area apa saya nak duduk. Jadi kalau orang dekat komen nak tolong saya, cakap ke saya area apa yang bagus dan cantik dan selamat dan area yang saya boleh belajar tentang Islam, tentang Quran, tentang hadis dan bagus untuk saya dan isteri saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan takut Bang, jangan takut. Malaysia ini bukan munafik ya. Ditayangkan di media sosial cantik-cantik, tapi di dunia nyata sangat bahaya dan tidak aman. Setahu saya tak ada Bang. Di Malaysia, di mana-mana pun tempat itu sangatlah nyaman dan aman, nggak ada pungli, nggak ada bulian. Jadi abang mau kemanapun, apalagi kalau jumpa orang Melayu Malaysia, pasti akan dikasih saran di mana tempat yang tepat untuk belajar beragama Islam. Tengok geng, Malaysia pun mendapat sorotan yang positif dari negara luar. Bahkan video ini yang mau saya tayangkan, yang mau saya tunjukkan kepada orang semua, ini channelnya dari Musa Update. Korang boleh subscribe dulu sebelum tengok. Dan takjubnya adalah netizen koyak bahasa Melayu ramai sukai orang luar negara. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Saya boleh bercakap Melayu sekarang. Terkejut tak? Wah, cantik pagi inilah. Orang Malaysia saya jumpa di sini, di Malaysia, cakap saya, oh pandai cakap bahasa Melayu, pandai cakap BM. Rindu, nasi lemak, roti canai. Roti canai, ada kat, ke mana lo? Teman lo, kat Patin. Kat Patin. Aduh, rindu sangat, sumpah rindu. Hover, kamu punya Melayu sangat banyak bagus. Is it? Oh, thank you. Hi. Margaret. And this is Amari. Goes to a Chinese school. Oh ya. Ni hao ma. Ni hao ma. Sebenarnya saya dari Queensland, tapi lama saya di Melbourne. Melbourne. Jadi saya rasa itu macam kampung hati saya. Melbourne. Ya. Kamu semua orang Semenanjung? Yes, Semenanjung, betul. Jadi saya tahu serba sedikit bahasa Melayu. Bagi saya tidak berpeluang belajar bahasa Melayu dengan mendalam. Tetapi sekarang, saya sedang tekun belajar. Dia makan banyak sama belacan. Budu pernah makan budu. Dia makan budu. Tak kita. Nana baru makan ubat Adi. Mana boleh makan apa? Oh, Nana sedap. Dia tak kena Mak Saleh. Oh, tak kena masalah. Masalah antibody kuat. Bahayalah. Bahayalah Nana. Boleh siap ni 100 plus. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, bahasa menjadi salah satu aspek penting dalam mencerminkan identitas sekaligus membuka peluang di tingkat internasional. Namun sayangnya, masih ada pandangan keliru yang berkembang di sejumlah media, khususnya terkait kemampuan berbahasa masyarakat Malaysia. Sebagian pihak menilai bahwa penggunaan bahasa campuran atau bahasa rojak menjadi tanda bahwa rakyat Malaysia kurang fasih dalam berbahasa Melayu. Padahal, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Bahasa Melayu tidak hanya dituturkan oleh bangsa Melayu saja, melainkan telah meluas hingga digunakan secara fasih oleh rakyat keturunan Cina, India. Bahkan semakin banyak orang luar negara yang kini pandai bercakap dalam bahasa Melayu.
Dekat Amsterdam, jangan lupa datang sini. Rindu nasi lemak, roti canai. Ada kat ke mana lo? Temalung. Kepatin. Aduh, rindu sangat. Sumpah rindu. Ni dekat mana ni? Melayu kamu sangat bagus loh Melayu. Oh, terima kasih banyak. Lama di sini sudah. Itu orang pergi di sini tidak macam lah ajar itu bahasa masih itu tidak hormat banyak. I guess your wife is Orang Rungus. Orang Rungus. Yeah. Your wife. Yeah. Oh, pakai Oh, that's rumus. why you stay here for 18 years. Yes. how many kids you got? 2. How do I call you? Howard. Howard. Yeah. England. 英国人。英国人。所以中文你华语你会讲？ Boleh 一点点。Gongsu Beijing ini long time ago. Dalam kuda 18 tahun. Dalam Sabah macam like 20 berapa sudah? Macam lagi. 22 tahun di dalam Sabah. Yeah. Howard, kamu punya Melayu sangat banyak bagus. Is it? Oh, thank you. Hi. This is Margaret. And this is Amari. Goes to a Chinese school. Oh ya. Ni hao ma. Ni hao ma. Oh, cantiknya awak. Nama siapa? Sofia asal mana? Afghanistan. Sofia pandai cakap Melayu? Cakap Malaysia. Oh, YouTube. You have a YouTube. You popular di TikTok kan? Your TikTok apa nama? TikTok tak ada. IG. You ada Instagram. You follow my Instagram. Follow lah. I follow you. I follow me. I follow you. You follow me. Oh, berapa umur? 11 tahun. Oh. Okay. Jual apa? Berapa? Ya. Cakap bereh boh. Bereh? Boh. Bereh boh. Tahu? Ambil video dia dah. Comel. Ya, saya cakap bahasa Melayu tapi sikit je. Setiap orang Malaysia saya jumpa di sini di Malaysia, cakap saya, oh pandai cakap bahasa Melayu, pandai cakap BM. Tapi bukan pandai lah. Saya rasa malu. Saya tak rasa gembira dengan tingkat di bahasa Melayu saya. Sebab saya duduk di sini 3 tahun lama. So saya kena cakap bahasa Melayu lebih bagus. Saya tahu ada banyak-banyak orang putih, orang Ahmad Saleh yang duduk di sini 10 tahun, 20 tahun tak boleh cakap, tak belajar bahasa Melayu. Tapi ada orang Bangladesh yang duduk di sini 3 bulan saja boleh cakap bahasa Melayu lebih bagus dari saya. So saya rasa malu. Saya kena cakap lebih bagus. Saya nak membaiki bahasa Melayu saya, tapi susah-susah di sini. Ada banyak orang saya jumpa nak cakap bahasa Inggeris dengan saya, nak membaiki bahasa Inggeris mereka. So susah-susah. Tapi boleh cakap sikit je. Wow, cantik pagi inilah. Jom guys, ikut aku. Kita boleh cuba jalan-jalan dalam hutan lagi. Wah, cantiknya. Aku takut sikit doh. Mai sini seorang lah. Sebelum bila aku datang di sini seorang, aku nampak flying lemur there. Wah, gila. Macam wow, aku rasa nasib baik doh nampak itulah. Beep. So cool, man. Mantap pabu, man. Kami jumpa orang Pusiage, kakak Melayu di Sepenil. Cindy dari mana? Saya berasal dari Australia. Australia. Which part di Australia? Sebenarnya saya dari Queensland, tapi lama saya di Melbourne. Melbourne. Jadi saya rasa itu macam kampung hati saya. Melbourne. Ya. Kamu semua orang Semenanjung? Yes, Semenanjung, betul. Tapi saya pernah naik Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Itu macam mimpi saya. Impian. Oh, tak pernah tapi lutut saya lari 3 kali sudah. Jadi
You baru komplain, jangan tipu. Ya, Dia cakap I apa? complain satu je. Apa dia yang komplain tadi? I complain sebab you complain. Complain buat ni, buat tu, buat ni, buat semua, buat apa-apa. Like, you turun ambil food panda je. Ya ke? Yelah. Lepas tu, Tolong kemas kat luar sikit-sikit je. lepas tu, Tak ada apa dah. ya ke? Yalah. Tak ada apa-apa sekarang je. Lepas tu ada apa-apa. Ada semua apa. Sayang, you kan suami I. Kita tolong menolong lah. Suami, betul. You apa? Isteri. Isteri buat apa? Isteri tolong suami, suami tolong isteri. Betul. High five. Macam mana? Sama macam semua. Ya. Pengen dapetin banyak cashback, diskon dan promo lainnya? Dapetin semuanya di ShopeePay sekitarmu. Semua. Ya. Tadi Zain tegur seorang traveller daripada Malaysia. Zain cakap bahasa Melayu dengan dia. Dia macam, aku cakap bahasa Melayu. Zain sembang dengan dia. Dia cakap, Zain ni orang sini. Zain belajar bahasa Melayu. Tak pernah pergi Malaysia. Tak tahu akan dia jumpa TikTok. Berkecap Melayu. Saya cakap mesti kena henti dan cuba makanan kasar. Makan kat sana. Mana you stay dekat Malaysia? Saya baru 6 tahun. 6 tahun. Tak baru lah tu. baru Tapi lah. you dia cakap Melayu. Nah, dia makan banyak sama belacan. Kalau macam Budu pernah makan budu. Dah makan budu. Makan budu. Tak kita. Nana, Nana baru makan ubat tadi. Mana boleh makan tapel? Oh, Nana sedap. Dia tak kena Mak Saleh. Oh, tak kena masalah. Masalah antibody kuat. Ni hao ma. Bahayalah Nana. Boleh siap ni 100 plus. Oh, aku boleh. Nama saya Michelle. Saya boleh cakap Melayu sikit tapi lewat malu YouTube. lagi. Kalau awak nak dengar saya cakap bahasa Melayu, awak boleh follow. Cakap Melayu sikit nak dengar. Okey bang, boleh. Saya sekarang nak makan. Ini nasi, sambal belacan, ayam, gulai. Minum air kosong. Bismillah. Hello? Yes? Hello? How are you? Baik. Baik. Boleh cakap Melayu tak? Boleh. Apa yang awak tahu cakap? Awak makan apa? Saya makan aglio-olio. Ha? Oh, aglio-olio. Awak kampung kat mana? Saya kampung Rusia. Halo Brunei dan Malaysia, ini adalah orang Perancis kegemaran anda yang bercakap. Apa khabar? Saya sangat menyayangi kalian semua. Mari lihatlah saya sekarang. Saya boleh bercakap Melayu sekarang. Terkejut tak? Saya telah belajar Melayu selama sebulan yang lepas. Tidaklah mudah, tetapi untungnya saya sangat cerdas. IQ saya adalah 100 hanya memakan waktu sebulan. Oh, pada hari ini saya benar-benar merasa sangat gatal. Dan juga, video ini bukanlah video AI. Sila abaikan stiker dari TikTok. Mereka TikTok seperti biasa. Video ini benar-benar saya yang sedang berbicara. 我在听不懂他说什么，不明白我说的话。你在说什么？Saya cakap, kamu boleh makan.
Makan sedap sangat. Memang. Memang. Faham? Faham tak semua. I really didn't understand what. One speaking Chinese, one speaking Malay. But we are both from Ukraine and they are all speaking Ukraine language. But we don't use because here we have to use local or Chinese. Yes. Bapa saya orang Ipoh dan ibu saya dari Kampung Ember di sini. Jadi, saya tahu serba sedikit bahasa Melayu. Bagi saya tidak berpeluang belajar bahasa Melayu dengan mendalam. Tetapi sekarang, saya sedang tekun belajar. Mr. Speaker, words are not enough to express my gratitude. But right now, they are all I have. With the indulgence of this house, I would like to pay my thanks in the first two languages I have learned, the Malay and the Chinese. Kepada semua saudara-saudara yang berada di Malaysia, Australia dan di seluruh pelosok dunia, terima kasih atas semua perhatian dan berkat yang telah anda sekian berikan kepada saya. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan anda semasa pilihan di Australia. Terima kasih semua. 各位旅居在五湖四海的华人同胞、兄弟姐妹们，大家好！谢谢你们给予我所有的关心和祝福，感恩你们在全国大选期间给我的一切支持和协助，谢谢大家。In translation, to all my friends in Malaysia, Australia and abroad, thanks for all your care and love. Special thanks to all who have reached out to support and help me in the Australia general election. Thank you. Hi guys, nama saya Daniel Chiang. Apa khabar? Apa khabar? Baik-baik saja. Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Yeah, what's the weather like? The weather is cloudy. Siapa namamu? Nama saya Daniel Chiang, Chris. Meskipun banyak media luar yang menggambarkan seolah-olah rakyat Malaysia kurang fasih berbahasa Melayu karena sering menggunakan bahasa rojak, campuran antara Melayu dan Inggris, faktanya tidak sesederhana itu. Justru kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa rakyat Malaysia dari berbagai latar belakang seperti Melayu, Cina, hingga India tetap mampu menggunakan bahasa Melayu dengan fasih dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tak sedikit pula orang asing dari luar negara yang turut mempelajari dan lancar berbicara dalam bahasa Melayu. Karena daya tarik dan keunikan bahasa ini yang terus berkembang di kancah internasional. Bahasa Inggris yang digunakan bersamaan pun bukanlah bentuk ketidakkefasihan, melainkan cerminan kesiapan rakyat Malaysia menghadapi dunia global, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat toleran terhadap perbedaan. Setiap etnik diberi kebebasan untuk melestarikan bahasa ibunya tanpa tekanan untuk meninggalkan identitas budayanya. Namun justru karena sikap terbuka inilah, banyak warga Malaysia tumbuh dengan kemampuan multilingual. Mereka bisa bicara dalam bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, dan lainnya. Daripada terus menilai dari luar atau hanya berdasarkan asumsi, kita sebaiknya melihat dengan lebih objektif bagaimana Malaysia menjadikan bahasa sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Lewat YouTube. Kemampuan fasih dalam berbagai bahasa adalah aset besar di era global ini. Untuk Indonesia, ini bisa menjadi inspirasi bahwa toleransi bahasa dan pelestarian budaya tidak perlu bertentangan dengan kemajuan. Justru dengan membuka diri dan saling menghargai, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, berwawasan luas, dan tetap berakar pada identitas sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga berkah video-video yang barusan kita simak, kita mendapatkan wawasan dan juga merubah mentaliti kita yang kurang baik menjadi baik, yang pada intinya apabila ada yang baik kita ambil, kalau yang buruk kita buang dan menjadi pelajaran agar hal macam ini tak terulang lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.